Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Manajemen Information Base atau MIB. Anggota kelompok kami yaitu ada Aulia Fauzia dengan NIM 38, Nila Muna dengan NIM 40, Sinta Faradila dengan NIM 41. Pengertian MIB adalah sebuah file teks yang digunakan untuk memetakan informasi dari berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall. MIB digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang status, konfigurasi, dan statistik kinerja dari perangkat jaringan tersebut. MIB berisi daftar objek yang didefinisikan secara standar dengan setiap objek memiliki sebuah nama, tipe data, dan nilai. Setiap objek dalam MIB memiliki sebuah identifikasi unik yang disebut objek identifier. MIB digunakan oleh protokol manajemen jaringan seperti Simple Network Management Protocol untuk memonitor kinerja perangkat jaringan dan memungkinkan administrator jaringan untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi jaringan secara efektif. Selanjutnya ada desain sistem jaringan dengan penerapan router. Di sini terdapat dua router yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan yang berbeda, yaitu jaringan internal dan jaringan eksternal atau internet. Router 1 dan router 2 terhubung ke internet melalui sebuah modem atau koneksi internet yang telah tersedia. Router 1 terhubung ke router 2 melalui sebuah kabel LAN. Di antara router dan PC terdapat switch yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas lokal pada jaringan. PC1 dan PC2 terhubung ke switch yang sama. Setiap perangkat pada jaringan diberi alamat IP yang unik dan subnet mask yang sesuai. Router 1 dan router 2 memiliki alamat IP publik, sementara PC1 dan PC2 memiliki alamat IP pribadi atau lokal. Router 1 dan 2 dapat dikonfigurasi dengan firewall atau fitur keamanan lainnya untuk melindungi jaringan dari ancaman luar. Dalam diagram tersebut, router 1 dan 2 juga diaktifkan dengan fitur quality service untuk memprioritaskan layanan tertentu seperti video streaming untuk memastikan performa jaringan optimal. Selanjutnya, manfaat desain sistem jaringan dengan penerapan router, yaitu router dapat membantu mengatur lalu lintas jaringan sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan. Router dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda sehingga memperluas jangkauan jaringan dan memungkinkan akses ke sumber daya jaringan yang lebih luas. Router dapat digunakan untuk memantau dan mengelola jaringan dengan lebih efektif, termasuk memecahkan masalah dan melakukan pemeliharaan rutin. Router dapat dilengkapi dengan fitur keamanan seperti firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman luar. Kelebihan desain sistem jaringan dengan penerapan router. Yang pertama ada scalability. Dapat diaplikasikan pada jaringan yang besar atau kecil dan dapat ditingkatkan dengan menambahkan router tambahan. Yang kedua, security. Dapat diaplikasikan dengan firewall dan fitur keamanan lainnya untuk melindungi jaringan dari ancaman luar. Yang ketiga, kontrol lalu lintas. Dapat mengatur dan mengatur lalu lintas jaringan serta memprioritaskan layanan tertentu yang memerlukan bandwidth yang lebih tinggi seperti video streaming. Yang keempat, manajemen jaringan. Dapat diatur untuk memungkinkan manajemen jaringan yang lebih baik, termasuk pemantauan dan pemecahan masalah jaringan. Selanjutnya, kekurangan desain sistem jaringan dengan penerapan router. Pertama, kompleksitas. Memerlukan pengetahuan teknis yang cukup tinggi dan konfigurasi yang rumit, terutama untuk jaringan yang besar dan kompleks. Yang kedua, biaya. Router biasanya lebih mahal dibandingkan dengan switch atau hub, dan biaya operasional dan perawatan jaringan juga lebih tinggi. Yang ketiga, latensi. Penggunaan router dapat menyebabkan peningkatan latensi pada jaringan, terutama pada jaringan yang besar atau kompleks. Yang keempat, kerentanan. Router dapat menjadi titik kelemahan pada jaringan, sehingga pengaturan keamanan yang baik dan konfigurasi yang tepat sangat penting untuk mencegah serangan cyber. Selanjutnya ada RRD Tool atau Round Robin Database Tool adalah sebuah perangkat lunak open source yang kuat untuk menyimpan dan membuat grafik data time series. Perangkat lunak ini awalnya dibuat oleh Tobias Oettinger pada tahun 1998 untuk menangani kebutuhan pemantauan ISP Swiss Unet. RRD Tool digunakan untuk menyimpan dan memproses data dari berbagai sumber, termasuk perangkat jaringan, statistik sistem, dan metrik kinerja aplikasi. RRD Tool menggunakan format file yang proprietary
dari untuk menyimpan data yang dioptimalkan untuk penyimpanan dan pengambilan data time series yang efisien. Data disimpan dalam buffer sirkular dengan data lama ditimpa ketika data baru ditambahkan. Hal ini memungkinkan RRD Tool untuk mempertahankan ukuran database yang konstan terlepas dari lamanya data disimpan.
Network monitoring. Monitoring jaringan atau network monitoring adalah proses memantau jaringan komputer untuk performa, keamanan, dan masalah operasional. Tujuan dari monitoring jaringan adalah untuk memastikan bahwa perangkat jaringan, sistem, dan aplikasi beroperasi secara efektif dan efisien, serta masalah dapat terdeteksi dan diselesaikan sebelum menyebabkan masalah yang lebih serius. Monitoring jaringan umumnya melibatkan pengumpulan data dari perangkat jaringan seperti switch, router, firewall, dan server, dan menganalisa data tersebut untuk mengidentifikasi masalah atau masalah potensial. Data ini dapat mencakup lalu lintas jaringan, log sistem, dan metrik lain yang memberikan wawasan tentang performa dan keamanan jaringan. Manfaat network monitoring. 1. Membantu mendeteksi masalah jaringan dengan cepat. 2. Meningkatkan performa jaringan. 3. Meningkatkan keamanan jaringan. 4. Mempercepat respon terhadap masalah jaringan. 5. Meningkatkan efisiensi operasional. Kelebihan network monitoring. 1. Mendeteksi masalah dengan cepat dengan memonitor jaringan secara terus-menerus. Administrator jaringan dapat mengidentifikasi masalah sebelum masalah tersebut berdampak besar pada jaringan. 2. Meningkatkan keamanan. Dengan monitoring jaringan secara terus-menerus, administrator jaringan dapat mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengambil tindakan untuk mengatasinya sebelum ancaman tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan. 3. Meningkatkan ketersediaan jaringan. Dengan memantau kinerja jaringan secara terus-menerus, administrator jaringan dapat mengidentifikasi masalah performa jaringan dan menemukan solusi untuk meningkatkan throughput dan meminimalkan waktu downtime. Kekurangan network monitoring. Biaya. Perangkat lunak dan peralatan yang dibutuhkan untuk memonitor jaringan dapat sangat mahal, tergantung pada ukuran jaringan dan kompleksitasnya. Penggunaan sumber daya yang tinggi. Memantau jaringan secara terus-menerus dapat memakan banyak sumber daya komputer, termasuk CPU, memori, dan penyimpanan. Diperlukan keterampilan khusus untuk mengelola dan menganalisa data yang dihasilkan oleh perangkat lunak monitoring. Diperlukan keterampilan analisa data dan pemrograman yang kuat untuk mengelola data monitoring dengan efektif. Macam-macam network monitoring. Berdasarkan teknik yang digunakan, monitoring jaringan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu connection monitoring. Teknik monitoring jaringan di mana teknik ini melakukan monitoring dengan cara uji koneksi seperti tes ping antara monitoring station dan device target dengan tujuan jika koneksi terputus maka dapat segera diperbaiki. Traffic monitoring. Teknik monitoring jaringan yang mana teknik ini menggunakan paket aktual dan kemudian menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan tersebut. Kesimpulan, sistem jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan perangkat lainnya yang terhubung satu sama lain dan dapat saling berkomunikasi untuk bertukar informasi, sumber daya, dan layanan. Sistem jaringan memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet, serta memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain melalui pesan atau panggilan suara. Selain itu, sistem jaringan juga memungkinkan administrator untuk mengatur akses dan izin pengguna untuk sumber daya yang ada di dalam jaringan. Dengan adanya sistem jaringan, pengguna dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif karena dapat mengakses sumber daya dan informasi dari komputer lain yang terhubung dalam jaringan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.